Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita memasuki minggu kedua di tahun yang baru ini. Saya mengajak kita merenungkan sebagian firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, di tahun yang baru, di minggu kedua ini yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Berkatilah perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ke-10. Saya akan membacakan ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia merupakan nabi yang dipanggil Tuhan dengan cara yang personal. Ia berasal dari keluarga imam, namun ia tidak bertindak sebagai imam. Pemanggilan Yeremia menjadi nabi berdasarkan suara Tuhan yang langsung diberikan kepada Yeremia. Nah, arti nama Yeremia sendiri artinya Tuhan adalah tinggi dan luhur. Pelayanan Yeremia berlangsung selama 40 tahun di dalam pemerintahan 5 raja Yehuda, yakni ada Yosia, Yoyakin, Yoas, Yoyakim, dan Zedekia. Nah, mari kita melihat bagaimana latar belakang situasi ketika Yeremia menerima panggilan Tuhan. Pada masa itu Yehuda sedang berada di dalam kondisi kritis, situasi sangat kritis, dan Yehuda menghadapi berbagai krisis dalam berbagai bidang. Bapak Ibu, mari kita melihat latar belakang situasi ketika Yeremia menerima panggilan Tuhan. Pada masa itu Yehuda sedang mengalami kondisi yang sangat kritis. Berbagai krisis mereka alami, baik di bidang moral, politik, agama, maupun kepemimpinan pada masa itu. Di bidang politik, mereka menerima ancaman dari berbagai kerajaan, dari utara maupun dari selatan. Bahkan bangkit Raja Firaun Neko yang mengancam Yehuda. Itu sebabnya Yehuda takut dan gentar. Nah, dari sisi agama, krisis dalam bidang agama, pengaruh dari agama-agama kafir mulai masuk ke dalam Yehuda dan mempengaruhi para pemimpin pada masa itu. Dan banyak di antara rakyat dan bahkan pemimpin mau menggabungkan diri dengan kepercayaan tersebut. Mereka mau menggunakan ilmu sihir, menggabungkan kepercayaan mereka menyembah berhala, bahkan dewa-dewa kesuburan, sehingga Allah Yahweh mereka tinggalkan. Krisis dalam bidang moral bahkan di semua kalangan pada masa itu mengalami kemerosotan moral, di mana-mana ada korupsi, penipuan, berbagai-bagai tindakan curang yang bahkan menginjak hak-hak asasi manusia. Bahkan di bidang krisis kepemimpinan, semua pemimpin, baik pemimpin politik, pemerintahan maupun pemimpin agama, sudah tidak menunjukkan konsistensi iman mereka kepada Allah. Justru sebaliknya, mereka meninggalkan Allah dan berbalik kepada ilah yang lain. Nah, dalam situasi seperti inilah Yeremia menerima panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hal penting di dalam proses pemanggilan Yeremia, yaitu bahwa Yeremia menerima panggilan langsung dari Allah. Ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau, aku kenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata mengenal di dalam bahasa aslinya berarti adalah memahami, mengetahui seseorang manusia. Tidak ada yang tersembunyi tentang seseorang yang akan lahir seperti Yeremia. Sedangkan kata menguduskan berarti dipisahkan, diasingkan, dan dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemanggilan Yeremia sudah masuk di dalam rencana yang matang dari Allah. Allah punya dasar yang kuat melakukan pemanggilan terhadap Yeremia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon Yeremia? Awalnya Yeremia berdalih dan beralasan karena menyadari panggilan ini begitu sulit dan berat. Karena memang pada masa itu Yeremia belum berusia 20 tahun dan bagi orang Israel itu dianggap sebagai kanak-kanak dan belum boleh berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan Allah. Maka muncullah ayat 7, 8, dan 9. Allah berkata kepada Yeremia, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Lalu Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan, berarti kita menggunakan seluruh hidup kita, segala kemampuan, talenta, potensi pemberian Tuhan yang ada dalam diri kita, kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika seseorang mengenal panggilannya, betapa sulit pun pergumulan, beban yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, dia akan terus yakin bahwa Tuhan sudah memilih dan memimpinnya di dalam bagian itu, dan di sana akan muncul pengharapan kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa ketika Tuhan mengutus, Tuhan juga memperlengkapi. Yang kedua, mari kita melaksanakan panggilan Tuhan itu dengan penuh dedikasi kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk panggilan-Mu sebagai anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bisa mendedikasikan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.